Kita perhatikan bahwa siswa berada di titik A, ingin menuju ke sekolahnya yang berada di titik B. Ada 3 jalur yang coba ditempuh. Yang pertama, siswa tersebut akan menaiki perahu dari A ke C, kemudian dari C ke B, dia akan berlari. Jalur kedua adalah siswa tersebut menggunakan perahu dari A ke D, di mana letak D ini adalah di antara C dan B. Kemudian dari D dia akan berlari menuju ke B. Atau yang ketiga, dia dari A langsung menggunakan perahu ke B. Kita akan hitung jarak AD. Ini menggunakan Pythagoras karena siku-siku di sini. Kalau seandainya C ke D kita misalkan sejauh X, maka dari D ke B adalah 8 min X. Sehingga jarak AD kita bisa cari AD sama dengan akar dari X kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat berarti 27. Kemudian dari D ke B jaraknya adalah 8 min X. Dan jika kita lihat, yang ditanyakan adalah jarak tercepat, jalur yang tercepat yang bisa diambil. Apakah jalur 1, 2, atau 3? Nah, kalau kita hitung jarak, bahwa V sama dengan S per T, atau T sama dengan S dibagi V. Sehingga kalau kita hitung waktu yang ditempuh dari A ke D dan D ke B, jadi T dari A ke D ditambah T dari D ke B sama dengan, maka jaraknya dibagi dengan kecepatan. Jaraknya adalah akar dari X kuadrat ditambah 27 dibagi kecepatannya dari A ke D adalah mendayung, yaitu 4 km per jam, ditambah T dari D ke B, jaraknya adalah 8 min X, kemudian dibagi kecepatan dia berlari, itu adalah 8. Dan kalau kita nyatakan ini menggunakan fungsi, maka kita bisa tulis fungsinya sebagai berikut. Fungsi W, waktu, ya, ini dinyatakan dalam fungsi X sama dengan akar X kuadrat plus 27 dibagi 4 ditambah 8 min X dibagi 8. Dan kalau kita tentukan batasnya, X berada dalam interval dari 0 sampai 8. Jika kita ambil X sama dengan 0, maka kita peroleh kalau X-nya 0, yaitu jarak dari C ke D 0, maka titik C atau titik D di sini akan menjadi titik C, ya. Titik D di sini akan menjadi titik C, sehingga ini adalah jalur yang pertama. Sementara kalau kita ambil X-nya sama dengan 8, maka titik D akan menjadi titik B, yaitu jalur ketiga. Jadi meskipun awalnya kita hanya membuat jalur untuk jalur kedua, namun fungsi ini ternyata sudah mencakup jalur
pertama dan jalur ketiga. Dan kita akan mencari nilai W terkecil dalam interval tertutup. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari W minimum dalam interval tertutup dari 0 sampai 8 ya, dengan cara melalui stasioner, sehingga kita bisa nyatakan W aksen X sama dengan 0. Kita turunkan ini, seperempatnya taruh di depan, seperempat. Turunan dari akar adalah 1/2 akar X kuadrat plus 27 dikali turunannya dalam akar adalah 2X, kemudian turunannya 8 min X per 8 adalah min 1/8 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan, kita bisa bagi 2 dengan 2, lalu kita pindah ruas, berarti X dibagi akar dari X kuadrat plus 27, ini ada 4, sama dengan 1/8. Lalu kita bisa bagi 4 masing-masing ini jadi 2, sehingga dikali silang ini adalah 2X sama dengan akar dari X kuadrat ditambah 27. Kalau kemudian kita kuadratkan, 4X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 27. Dikurang X kuadrat, ini berarti 3X kuadrat sama dengan 27. Dibagi 3, maka X kuadrat sama dengan 9. Atau X sama dengan 3. Karena tentu X adalah bilangan positif. Nah, kita lihat bahwa X sama dengan 3. Ini pada interval dari 0 sampai 8. Jadi nilai X ada dalam interval ini, sehingga kita bisa mencari nilainya berapa, karena dia berada dalam interval tertutup ini. Kita akan hitung nilainya. W dari X-nya 3 sama dengan, berarti 3 kuadrat 9, 36, akar 36, 6/4, 8 dikurang 3, 5, plus 5/8. Kalikan 2, 12, 17/8. Lalu kita akan hitung juga nilai W dari batas yang paling kiri, yaitu 0. Sama dengan 0 akar 27, berarti 3 akar 3 dibagi 4. Ditambah, ini X 0 ditambah 1. Kemudian W dari batas paling kanan 8, sama dengan akar dari 64 ditambah 27. 91 dibagi 4. Nah, ada 3 nilai. Kita akan bandingkan nilai yang mana yang paling kecil, maka disitulah terjadi minimal. Nah, kita akan bandingkan ketiga nilai ini. Kita akan bandingkan yang pertama 17/8 dengan akar 91/4. Kita lihat 17/8 dengan akar dari 91/4.
Kalau kita jadikan penyebutnya 8, berarti yang atas kalikan 2. 2 akar 91. Kalau kita masukkan ke dalam akar, ini berarti 4. Jadi 4 kali 91. 4 kali 91 atau sama dengan 1/8 akar dari 436, 364. Sementara 17/8 itu adalah 1/8 akar 289. Jadi terlihat bahwa 17/8 itu nilainya kurang dari akar 91/4. Sekarang kita akan bandingkan 17/8 dengan nilai ini. 17/8 kita akan bandingkan dengan 3 akar 3/4 ditambah 1. Kedua ruas kita kurangin 1. Diperoleh 17 dikurang 8 adalah 9/8. Ini 3 akar 3/4. Kalau kita bikin penyebutnya 8, maka ini 8 kalikan 2, 6 akar 3. Kalau kita masukkan ke dalam akar, maka 1/8 akar dari 6 masuk ke dalam akar adalah 36. 36 dikali 3. Ini kalau kita bikin dalam akar 1/8 akar 81. Sementara yang ini adalah 1/8 akar dari 108. Jadi terlihat bahwa yang sebelah kiri ini kurang dari. Maka terlihat bahwa nilai 17/8 itu nilai yang paling kecil dari antara ketiganya. Jadi minimum di sini. Minimum. Sehingga kesimpulannya jalur yang diambil adalah agar tiba dengan waktu tercepat maka jalur yang diambil adalah jalur 2 dari A ke D dan dari D ke B dengan X yang tadi kita cari nilainya sama dengan 3. Ini jarak C ke D.